Selamat sore Pak Ari. Sore Pak Ari. Sore, Tayo, teman-teman semua. Sehat, Dik, Tayo? Sehat, Dik, Tayo? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Sehat Pak Ari. Alhamdulillah. Selamat sore Pak Ari. Selamat sore Pak Sore Pak Bambang. Pak Bambang. Pak Lukas, Pak Bambang, ya, Pak Soim, ada juga Pak Punai, Bu Emi, ya, sore, Bu Balis, sore Balis. Tumben nggak ini Balis, nggak di apa ini meeting sore. Bagus Balis. Oke. Balis bisa ikutan ya? Oke. Ya udah ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bisa Pak Ari. Oh iya, Pak Lis. Senang bisa bergabung. Ya Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal kita sore ini, sahabat saya, mentor kita bersama, Dwi Cahyo, berkesempatan untuk bincang-bincang dengan Bapak Ibu sekalian. Silahkan nanti dengan materi apa, ya, yang penting bermanfaat buat kita semuanya. Ya, sedikit saya komen atas anjloknya IHSG pada sore hari ini. Ya, jadi saya kira tidak ada yang bisa memperkirakan ya pergerakan IHSG, apalagi turunnya cukup curam. Ini semua adalah pemikiran saja yang belum tentu benar. Tadi pagi memang saya habis subuh sempat telepon dengan Pak Hasan. Ya sama, kebetulan pendapat kami Pak, pasar hari ini agak lebay, ada, tapi tidak pernah menyangka bahwa bisa sedalam ini ya, 2,3 atau 2,4% tadi turunnya. Kami perkirakan ya nggak banyak ya. Memang sore-sore kan kita lihat Eropa ya, Eropa udah minus ada 3%, 2,9% begitu. Sehingga saya sempat komen lah tadi malam di grup ya, dan diingatkan oleh Bu Roswita dan teman-teman bahwa saya sudah jam 10 lebih kalau tidak salah ya, butuh istirahat begitu. Terima kasih diingatkan, karena kadang kalau sudah terlalu semangat begitu ya lupa. Terutama satu itu adalah mengenai ya kita sama-sama baca saya kira ya, timbulnya virus ya yang baru ya terhadap yang ada di Inggris ya, itu akan menjadikan satu kekhawatiran begitu terhadap bursa, dan bahkan Dow Jones sempat minus 1,3% ya di pembukaan, tapi sore menjadi semakin menjelang tutup malah akhirnya ditutup dengan plus. Jadi saya agak bisa bernapas barangkali dengan plusnya Dow Jones itu hari ini kita bisa tidak parah ini ya. Tadi saya lihat memang kan awal-awalnya nggak begitu tajam begitu ya penurunannya. Nah sore-sore kita tahu sama-sama Apa Ari? semakin dalam ya. Kunci. Semakin dalam. Oh iya. Nah kunci. Kalau saya boleh berpendapat, jadi selain ada kekhawatiran tentang bursa terhadap apa yang terjadi di Inggris, ya, kalau itu yang terjadi kan pasti akan mengganggu ya tentang kegiatan bisnis, apakah itu ekspor kalau itu menjalar ke beberapa negara Eropa di sekitar Inggris kan memang agak cukup serius gitu ya. Walaupun hubungan dagang kita dengan Inggris saya kira tidak terlalu banyak gitu. Nah, kedua adalah saya justru sore-sore mikir-mikir, ya apa gitu saya cari. Kita tahu ada news yang terbaru,
yaitu akan dibongkarnya kasus Asabri. Ingat ya, Asabri itu mirip-mirip dengan Jiwasraya. Ya, bahkan disebut-sebut tadi 17 triliun. Ya, menurut teman BPK, apakah benar atau tidak kita lihat. Nah, kita ingatkan ketika pada saat itu Jiwasraya dibongkar, awalnya itu, indeks rontok demikian cukup tajam juga. Karena apa? Itu pengaruhnya kan kemana-mana. Ya toh, waktu Jiwasraya itu sampai 13 aset manajemen tersangka juga secara korporasi. Itu kan menyita perhatian terhadap investor. Jadi ada ketakutan-ketakutan yang jangan-jangan nanti seperti itu, jangan-jangan seperti itu. Ini kan enggak selesai-selesai, berapa lama membongkar Jiwasraya itu kan. Dan itu ya kebetulan aja bersamaan dengan COVID ini. Jadi itu bisa jadi kan beberapa fund manager atau pengelola dana, kalau kita berpikir ya waktu itu, yang punya MYRX, yang punya Trump, yang punya itu kan sampai sekarang juga nggak bisa diperdagangkan. Nah ini yang saya khawatirkan ada beberapa fund-fund ini atau investor-investor institusi atau bahkan investor perorangan yang punya beberapa saham tertentu, mereka lepas. Ini ada kekhawatiran di situ. Ini pemikiran saya ya, belum tentu benar. Jadi kok, ini banget ini, tajam banget turunnya. Jadi kebetulan saya mikir-mikir ya, apa ya penyebabnya sih? Apakah di Inggris itu aja atau ada faktor lain? Ya. Tentu yang ketiga adalah menjelang liburan kita sendiri, ini seberapa dampaknya ya penyebaran COVID ini. Karena kan seperti tadi malam saya bilang, ada Mbak Lis juga, musuh kita kan wabah itu sebetulnya untuk saat ini. Jadi ini yang bisa sulit untuk diprediksi gitu, karena tiba-tiba bisa terjadi pembalikan arah IHSG dan sebagainya. Nah inilah ya, ini merupakan satu pembelajaran menurut saya, pengalaman juga bahwa take profit itu perlu ya pada timing atau posisi tertentu itu perlu ya. Kita tidak tahu. Saya sih memang kemarin ditanya oleh beberapa warga investor, kapan Pak take profitnya? Ya sebelum ada gejala ini saya bilang sih akhir tahun yang untung take profit separuh. 8 Januari habisin. Itu advice saya ya. Makanya kenapa ketika di saham pilihan saya mempunyai target 2 itu. Karena biasanya setelah itu ada satu koreksi. Gitu. Nah ini ternyata ada hal lain ya yang menyebabkan koreksi itu berjalan lebih cepat. Gitu. Nah ini andai kata, ini berandai-andai saja, tidak ada yang tahu. Bahwa kalau kemarin kita ada bisa take profit Telkom lah, aneka tambang, dan beberapa saham yang lain, barangkali kita punya cash ya, yang bisa untuk nampung ya di harga yang lebih bawah ini. Itu. Jadi ada memang yang terlalu optimis gitu. Udah nanti aja. Tapi ini yang terjadi ya, bahwa pasar itu kita susah menduga-duga besok apa. Saya juga memprediksi nanti akhir tahun. Tapi ternyata ya ada kondisi-kondisi tertentu yang seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, semua tidak ada yang jadi dewa, semuanya lah prediksi ya. Tetapi saya sih berharap kita semua pembelajaran, pengalaman dari apa yang terjadi, ternyata begini, ternyata saya nggak bisa terlalu tamak, atau sebaliknya tidak terlalu grogi gitu ya. Nah, tadi memang saya suka ada beberapa teman, Pak Gustaf, Pak Hasan, ya ada yang baru aneka tambang ya, di bawah udah mau auto reject nampung, bukan salah gitu ya, menurut saya bukan salah itu. Pak Hasan, Pak Gustaf kan udah punya pengalaman ya harga segini. Ini kan antara kepanikan ya, kepanikan orang-orang yang terus melakukan penjualan begitu, bisa aja terjadi seperti itu. Kalau orang udah psikologinya udah khawatir, ya mereka udah jual berapapun gitu ya untuk mengamankan, apalagi ini menjelang sore tadi ya, sehingga orang cari aman dulu ya. Besok kita belum tahu. Nah, ada yang
bisa menangkap hari ini, ya, siapa tahu besok balik, ya. Ada juga yang mungkin tipe yang lebih senang menunggu. Jadi tidak menangkap pisau jatuh, tetapi menunggu sampai ada pembalikan kembali. Nah, kita lihat nanti Dek Cahyo dari sisi teknikalnya bagaimana, ya. Artinya kalau dari sisi teknikal, sepengetahuan saya, gitu ya, itu penurunan ya dari satu harga itu. Kalau supportnya tertembus satu, bisa tertembus lagi kan? Ada kemungkinan seperti itu. Ya, ada yang balik, ada yang tembus lagi. Kalau tembus lagi, wah itu lebih gawat lagi kan. Jadi saya pribadi lebih senang menunggu sampai ada sinyal kembali balik, baru saya masuk. Gitu. Jadi saya sore-sore ya ada sih colek-colek sedikit ya, tetapi nggak belum berani full power gitu. Ya ambillah sana sini sedikit-sedikit aja. Siapa tahu besok saya tidak berharap bisa turun lagi, tetapi siapa tahu gitu ya. Selalu ada posisi cash gitu untuk ngambil di posisi bawah. Memang kebetulan hampir lebih dari 70% ya itu saat kemarin, dan hari ini pagi sempat jualan, masih ada Telkom, masih ada sedikit BPKP, ISSB habis ya hari ini, tadi 196 kalau tidak salah saya jualan. Nah, artinya besok bisa buat inilah tenaga lagi untuk membeli. Baik Bapak Ibu, ini waktunya saya serahkan pada mentor kita Dek Cahyo, dan saya akan insya Allah akan ngikutin dari jalan sambil on the way pulang. Saya akan aktifkan lewat handphone. Begitu saya kira Bapak Ibu sekalian. Dan buat besok saya ada jadwal, tapi memang lebih saya bicara di nasabah-nasabah BNI ya, nasabah-nasabah BNI Sekuritas Semarang. Karena ada saya siksak gitu dari ke Investa ke nasabah BNI Sekuritas ya. Saya akan lakukan besok sore, dan kita akan ketemu dengan seluruh mentor tanggal 30 September, hari terakhir. 30 Desember. 30 Desember, hari terakhir perdagangan. Saya harap Cahyo, Pak Hasan, Juli, gitu ya, Vivi, itu semuanya, Christian, gitu ya, bisa Pak Hasan ya, tentu kita akan ketemu bareng-bareng dan menutup perdagangan akhir tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Dek Cahyo. Terima kasih Pak Hari, Mas Aldi. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tradingnya hari ini Bapak Ibu? Semoga nggak ini ya, sempat jualan. Untuk sore ini mohon maaf, jadi materi yang saya bawakan itu agak kembali ke depan gitu. Jadi karena di sini ada pertanyaan sebenarnya dari member Investa, kenapa sih kita pakai chart dalam trading? Gitu. Jadi ini sebelum masuk ke lebih jauh, lebih baik sih kita terangkan dari depan gitu. Nah, sebagaimana kita pahami ya bahwa ada berbagai macam tipe dari investor, tapi secara garis besar bisa digolongkan menjadi dua, yaitu investor jangka panjang dan investor retail atau trader ya, yang jangka pendek. Nah, di sini kalau boleh saya analogikan bahwa untuk investor jangka panjang atau investor itu mungkin kalau di dunia real, sebentar, Mas Aldi, suara saya kedengaran ya Mas Aldi? Dengaran Pak, dengaran. Oh oke, nanti saya udah ngomong nggak kedengaran. Jadi untuk yang investor jangka panjang ini kalau di sektor real mungkin bisa saya samakan dengan para petani, mungkin yang untuk petani, atau mungkin peternak, atau mungkin juga manufaktur.
Jadi mereka harus mempersiapkan segala sesuatunya detail, kualitas, desain produk segala macam, berapa jumlah yang diproduksi itu lebih ke sana, lebih jangka panjang ya, harus prosesnya lebih ke arah fundamental istilah saya. Namun untuk yang jangka pendek ini saya menganalogikan dengan pedagang. Gitu. Jadi ini mempunyai karakteristik yang agak berbeda, terutama dalam menilai barang yang akan diperdagangkan. Gitu. Jika petani tentu mereka akan menilai bibitnya yang bagus, pupuknya yang bagus, tanahnya, lokasinya yang digunakan harus sesuai dengan tanamannya, pengolahan tanahnya, pemupukannya seperti apa, perawatannya, pemanenannya, semuanya ke sana. Gitu. Dan demikian juga untuk manufaktur atau untuk misalnya peternakan tadi. Tapi beda halnya dengan pedagang. Dulu saya pernah ikut-ikutan diajak teman untuk pelihara sapi. Mungkin Pak Cip ini lebih tahu tentang sapi gitu. Saya pernah diajak ke pasar untuk membeli karena kita kan penggemukan sapi ya gitu. Tapi ternyata di sana beli sapi itu tidak hanya untuk tidak hanya mencari yang sehat saja, tapi ada sesuatu tanda-tanda yang harus dilihat, memang dilihat seperti bentuk rahang dan apalagi saya lupa gitu. Itu yang menentukan bahwa sapi ini walaupun sehat, tapi kalau bentuk rahangnya seperti apa itu makannya nggak banyak, jadi pertumbuhannya akan susah. Ini untuk gemukan akan susah. Demikian juga mungkin kalau misalnya saya pengen durian gitu kan. Kalau di Simpang 5 misalnya, uang saya cuma 200.000, di situ ada durian, maka saya harus tahu ciri-ciri durian yang bagus seperti apa gitu loh. Dan saya nggak mungkin kalau misalnya durian itu taruhlah yang terdekat kalau di Semarang itu di di tempat Pak Hari atau di Gunung Pati sana gitu. Uang saya 200.000, terus saya pergi ke Gunung Pati hanya untuk melihat pohonnya seperti apa, itu nggak mungkin karena begitu sampai sana uang saya sudah habis, saya nggak jadi beli durian. Jadi saya harus melihat durian itu langsung, durian itu seperti ini, saya lihat tangkainya. Tangkai itu kan kelihatan tangkai dipotong atau tangkai sudah matang gitu. Jadi itu ciri-cirinya seperti itu. Kenapa kalau durian juga kenapa sih pedagang selalu mukul-mukul yang bagian bawah gitu? Karena di situ pembusukan paling cepat terjadi sehingga ketika dipukul sudah banyak gasnya itu menandakan bahwa durian itu sudah mulai tua. Semuanya ada ciri-cirinya yang bisa dilihat. Nah, kembali ke saham. Saham juga demikian. Sebentar kok nggak jalan. Nah, saham juga demikian gitu. Jadi di saham semuanya itu sebenarnya berbasis data. Entah itu data laporan keuangan seperti ini, atau mungkin juga data pergerakan harga seperti ini. Namun ketika melihat data seperti ini, ternyata untuk sebagian orang ya, enggak semuanya sih, terutama untuk seperti orang-orang seperti saya ini tidak dapat menangkap apa maksud data ini, enggak menangkap. Secara sekilas kita nggak bisa menangkap, kecuali data ini kita analisis lebih dalam. Nanti kita lihat berapa keuntungannya, berapa book value-nya, kita analisis lebih dalam baru bisa kelihatan. Demikian juga ketika kita melihat data pergerakan harga seperti ini. Kita nggak tahu ini harganya sedang trending, sedang bullish, bearish, atau sedang
bergerak sideways. Ini susah untuk ditangkap secara cepat oleh otak kita. Padahal kita ketahui sebagaimana kebanyakan warga investa yang bertindak sebagai trader, di sini analisa memang perlu, tidak boleh salah, membaca analisa tidak boleh salah. Karena untuk salah itu akibatnya bisa fatal. Tapi yang lebih perlu lagi adalah eksekusi, karena seorang trader itu yang penting adalah eksekusi. Analis tetap analis kalau dia sudah menyelesaikan hasil analisanya. Tapi seorang pedagang, seorang trader tidak bisa hanya sampai berhenti di analis tanpa mengeksekusi baik beli atau jual. Jadi seorang trader harus melakukan pembelian atau penjualan. Dan kalau keputusan itu didasari oleh analisa yang mungkin mohon maaf serampangan, yang mungkin hasilnya juga akan serampangan. Terlebih lagi di pasar modal ini yang terpenting bukan berapa support, berapa resisten, berapa book value-nya, berapa pair-nya, itu bukan. Karena semakin ke sini, ke masa-masa sekarang ini, yang banyak dilakukan penelitian adalah behavior finance. Jadi kalau harga naik, kita mau apa? Mau beli, mau hold, atau mau jual. Demikian juga ketika harga turun, kita mau apa? Mau beli, mau jual, atau hold. Itu keputusan yang harus diambil itu yang lebih penting, dan jangan sampai salah membaca data sehingga analisa kita menjadi keliru. Nah, ternyata dengan data yang sama, otak kita itu ternyata lebih menyukai gambar. Mohon maaf kalau gambarnya ini, karena nanti saya ingin membaca raut wajah dari gambar ini. Kalau orang nanti takut saya ada yang tersinggung. Jadi dengan kita melihat seperti ini, nggak sampai 1 detik kita sudah tahu bahwa ini gambar monyet sedang tertawa. Udah, ini dianalisa pakai apa, tetap gambar monyet sedang tertawa. Dan itu bisa kita tangkap dalam waktu sekilas. Demikian juga ini, kita tahu nih, monyet sedang marah. Itu dari gambar itu kita segera tahu. Demikian juga ini. Ini kita sedang tahu monyet sedang menangis karena anaknya meninggal. Dalam hitungan detik kita sudah bisa membaca. Padahal dari gambar-gambar tadi, kalau misalnya taruhlah ini gambar 2 dimensi dengan tingkat kerapatan sampai HD itu berapa? 1080, berarti ada 1080 titik. Kita sajikan datanya. Titik pertama di koordinat 1.0, warnanya ini, ini. Itu kita nggak bisa nangkap itu adalah gambar ini. Tapi dengan disajikan dalam bentuk gambar, dalam waktu sekian, malah mungkin sepersekian detik, kita bisa menangkap gambar itu. Nah, ini dari riset yang dilakukan oleh Cambridge University, ternyata otak kita itu cepat menangkap. Asal polanya di awal dan di akhir itu sama. Tidak peduli kata itu salah. Yang penting awal dan akhirnya sama, itu kita bisa baca. Ini tulisan ini membuktikan bahwa walaupun tulisan ini sebenarnya salah, sangat salah sekali, tapi kita bisa baca according to the research, bla 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 bla, itu bisa kebaca. Dan otak kita itu bisa menangkap. Contoh lain adalah ketika kita berkendara di jalan tol dengan kecepatan tinggi gitu. Di kanan kiri pasti banyak billboard. Tapi tanpa kita baca, kita tahu itu billboard apa. Oh, ini billboard iklan minuman. Oh, ini billboard apalah gitu. Kita tahu billboard sampo, billboard sabun, ada rest area, kita tahu. Bahkan dulu
saya sering bolak-balik Jakarta Semarang gitu, naik kereta pasti tertidur. Ketika kebangun saya tahu, oh ini baru sampai Tegal. Oh ini sudah sampai Cikampek gitu. Baru lihat aja sudah tahu, walaupun saya nggak pernah menghafalkan gitu. Nah dari sini kemudian kalau kita kembali ke teori cat yang paling tua, ini Munisa Honma yang menemukan candlestick itu mulai sudah kepikir bahwa ini harus digambar. Makanya digambar di sini berbentuk candle. Ada ini open, close, high, low digambar seperti ini. Itu. Bayangkan zaman dahulu orang sudah rajin mau menggambar seperti itu. Supaya apa? Supaya bisa dilakukan analisa lebih mudah daripada berbentuk angka. Nah, dengan data yang sama, kalau AALI ini saya gambar, ini menggunakan Excel. Ini saya jadi tahu, dalam sepersekian detik saya bisa mengatakan pada AALI ini, cat AALI ini, pergerakan harganya sedang trending. Tapi kalau kita balik ke depan, ke sini, kita nggak tahu nih pergerakannya seperti apa, kita nggak tahu. Tapi dengan menggunakan cat seperti ini, kita langsung tahu, oh ini sedang trending. Dari cat ini pula, kita juga tahu bahwa dalam cat ini ternyata ada pola-pola tersendiri. Jadi ini yang besar ini bukan tren jangka panjang, tren bullish, kemudian di sini yang dari atas sampai ke bawah ini sebenarnya tren bearish, yang tidak saya gambarin tren bearish. Nah, kalau seperti ini, ada tren jangka pendek bullish seperti ini, tapi berada di tren bearish yang panjang, ini yang disebut dengan pullback. Ya, kemarin siapa yang nanya ya, pullback apa? Bullish ya? Iya, saya Pak. Ya, ini namanya pullback ini Bu, seperti ini Bu. Jadi trennya turun, tapi dia bergerak naik. Targetnya ya garis tren ini dari sini kalau ditarik ke bawah, nah lurus nanti ketemukan di sini akan ada garis imajiner ya di sini. Nah ini namanya pullback. Biasanya kalau pullback ini targetnya apa? Targetnya sampai garis tren. Seperti itu Bu. Nah ini juga sama ini turun. Nah kalau di bullish garis trennya itu adanya di bawah. Kalau bearish kan di atas ini Bu. Jadi kalau trennya sedang bullish, dia ada yang nyebut pullback, ada yang nyebut pushback ya kalau di sini. Jadi dia begitu sampai bearish, garis trend, sampai dengan turun, sampai dengan garis trend, biasanya boleh beli Bu. Naik. Nanti turun sampai garis trend, naik. Beli, naik. Kebalikannya ketika turun, ya kan, ini sudah jauh dari garis tren, kita beli, begitu kena garis tren kita jual. Jadi targetnya bukan di atas garis tren kalau sedang bearish, tapi di bawah garis tren. Itu baru pokoknya kena garis tren ketika bearish dijual, kena garis tren ketika bullish itu beli. Kira-kira seperti itu. Jadi dengan cat itu kita bisa cepat menangkap dalam sekian detik, kita bisa menangkap bahwa polanya seperti apa gitu. Karena kembali lagi kan asumsinya bahwa memang pergerakan harga itu acak gitu. Tapi manusia selalu melakukan kesalahan yang sama. Selama manusia melakukan kesalahan sama terus-menerus, maka terjadi pola dan pola ini bisa terbaca gitu. Tapi kalau manusia sudah tidak melakukan kesalahan ya mungkin nggak akan terjadi pola, harga pun tidak akan terjadi. Kita bisa bayangkan ketika harga bisa dihitung. Jadi kemarin saya sempat diskusi dengan dosen saya mengatakan bahwa harga dapat dihitung. Saya ngomong tidak bisa dihitung. Gitu kan.
kalau harga bisa dihitung, taruhlah ini PTBA mau ke 3.000, semua orang beranggapan bahwa harganya akan ke 3.000. Terus bagaimana bisa terjadi harga? Kalau orang beranggapan bahwa harganya 3.000, saya yang mau beli, siapa yang mau jual? Nggak ada yang mau jual. Atau ketika harganya diperkirakan ke 1.000, siapa yang mau beli gitu kan? Saya mau jual, ya nanti aja di 1.000, ya belinya gitu kan. Kalau yang jual pengen segera jual, tapi yang beli ya nanti aja harganya akan ke 1.000 ya 1.000. Nah, dari perbedaan pandangan seperti ini terjadilah harga. Jadi kalau ada perbedaan pendapat analis itu mohon jangan dicari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi dari situ ada berkahnya. Dengan adanya perbedaan pendapat itu, maka akan ketemu harga, bid offer-nya ketemu sehingga terjadi transaksi. Gitu. Jadi ini seperti itu. Pernah kan beberapa waktu yang lalu kita juga diskusi ya soal inci kalau nggak salah ya saya sama Pak Hasan gitu. Jadi bukan mencari ini tapi sekedar membuka wawasan saja bahwa kalau asumsi yang digunakan berbeda, waktu itu inci saya mengatakan harga segini dikejar gitu kan. Ya, karena asumsi saya membandingkan dua harga, harga di bawah dengan harga di atas. Gitu. Jadi sudah kemahalan saya menggunakan, tapi Pak Hasan memperbandingkan dengan per. Di bawah pernya 4, di atas pernya 3. Jadi murah dong. Ya siapa yang benar ya semuanya benar, nggak ada yang salah gitu. Dan di situ karena ada perbedaan itu terjadi transaksi. Itu ada yang menganggap barang sudah mahal sehingga waktunya dijual, ada orang yang menganggap bahwa harga itu murah sehingga waktunya beli. Kemudian juga ketika pada suatu titik ada yang nggak bahwa harganya sudah kemahalan, sudah harus dijualin. Nah, seperti itu berkah. Jadi perbedaan analisis itu tidak perlu dipermasalahkan, namun yang penting adalah bahwa sebelum melakukan transaksi, kita harus mempunyai analisis sendiri secara simpel saja. Makanya dengan grafik ini paling tidak menurut saya itu kita bisa mengambil keputusan dengan cepat dengan melihat chart yang ada. Contoh seperti ini PTBA. Kemarin kan saya ajarkan, bukan saya ajarkan ya saya sharing bagaimana mulai masuk ke ini. Salah satunya ya kalau 26 hari kita cari yang terendah mana, ini terendah, yang tertinggi 26 hari mana yang ini. Kalau harganya di sini kita bisa memutuskan, oh ini risk and reward-nya sudah tidak bagus lagi. Risk-nya dari 2110 ke 2150, sedangkan risikonya sampai ke 1900. Tentu ini sudah tidak worth it lagi. Demikian juga dari chart ini kita bisa tahu kapan untuk masuk. Jadi chart itu tren itu kan ditandai dari misalnya dari sini bikin higher high, higher low, higher high. Masuknya kapan? Masuknya ketika harga naik melebihi higher low di sini. Nanti di belakang kita bahas dari screening kira-kira seperti apa. Tapi pada prinsipnya di screening saya seperti ini nih. Terlepas dari saya screeningnya menggunakan Ichimoku, tapi penentuan entry-nya itu kira-kira pakai seperti ini. Ini pola dasar sekali ini. Nah, ini dengan kemajuan teknologi sekarang, data-data itu Bapak Ibu tidak perlu mencatat seperti saya tiap hari, tidak perlu mencatat gitu, karena sudah dibantu gitu. Kalau saya tiap hari download, jadi saya kumpulkan data paling kalau tidak salah saya dari 2012-an ya, saya udah kumpulin data itu tiap hari saya download gitu. Tapi di sini kalau untuk chart Bapak Ibu bisa lihat di
analisis2.rti.co.id ini punya RTI, kemudian bisa di investing.com, bisa di TradingView, atau bisa di ChatNexus. Kalau di ChatNexus ini end of day, jadi tidak kelihatan, sedangkan di tiga yang atas ini itu terlambat 15 menit, jadi masih agak inilah. Nah, karena chat itu sebenarnya kan tidak moro-moro itu apa ya? Tidak tiba-tiba muncul. Tapi chat itu dibuat berdasarkan data yang ada, terutama data pergerakan harian yang ada. Karena itu basisnya merupakan data, sehingga saya berpikir bahwa nggak mungkin dong sekarang 700 MTen, saya tiap hari ngelihat 700 cat. Gimana caranya gitu kan? Makanya saya membuat suatu sistem dengan metode mining data ini. Jadi saya menggali, menambang data, pola-pola yang terdapat pada data itu. Jadi dari data-data itu saya coba tambang dengan kira-kira step-stepnya seperti ini, sehingga menghasilkan suatu screening. Bahkan dalam tesis saya melihat mempelajari meneliti tentang ini penggunaan artificial intelligence. Jadi di beberapa negara maju sudah mulai dikembangkan AI ini ya. Jadi mereka membuat suatu sistem software berdasarkan data untuk melakukan trading, entah itu yang manual atau mereka yang bahkan yang sudah bisa sistemnya itu bisa belajar sendiri. Itu jadi dia bisa memperbaiki sistemnya sendiri. Dia sudah pinter sistemnya, sistem robotik seperti itu sudah banyak. Dan ini yang saya lakukan sementara karena ya keterbatasan kemampuan saya lah. Saya tidak bisa menggunakan alat programming yang lain. Saya hanya bisa menggunakan Excel. Jadi ini seperti ini. Mungkin itu alasan kenapa chat itu penting gitu loh. Karena dengan chat kita bisa melihat pergerakan harga saham secara cepat. Gitu. Nah, sekarang monggo silakan kira-kira mau membahas saham apa yang secara teknikal bisa yang ingin ditanyakan monggo. Oh ya, mungkin saya lebih ini. Jadi kalau kita menggunakan TradingView, di sini ada daftar pantau nih Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat nih laporan fundamentalnya seperti apa, kinerjanya seperti apa. Dan secara teknikal di sini bisa ditunjukkan juga ini. Waktunya beli atau waktunya jual itu bisa dilihat juga. Kalau saya bukan promo, saya nggak ini ya, cuman ini di sini saya pikir sudah cukup lengkap gitu. Saya dulu juga pakai ChatNexus, tapi ya karena itu data-data end of day, jadi kan kurang cepat juga. Cuman kalau ketepatan grafik itu lebih tepat menggunakan RTI. Gitu. Di sini ketika ada perubahan fraksi, kadang catnya agak kacau. Tapi data lebih enak, lebih komplit menggunakan TradingView. Monggo silakan kalau mau bahas saham apa silakan, atau mungkin masih mau nanya lagi kenapa kok menggunakan chat, monggo silakan. Monggo Mas Aldi. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa langsung untuk menghidupkan mic-nya langsung bisa atau melalui fitur chat. Silakan Bapak Ibu. Ya Mas TJ, tadi kan yang lagi rame dibahas soal ANTA, mungkin bisa dijelaskan bagaimana cara membaca chart ANTA.
Notasi kabusana. Seorang yo. Seorang. Mohon maaf Pak Dwi Cahyo, mic-nya ke-mute tuh. Oke, udah Mas. Sudah Pak. Sudah Pak, sudah. Ya, jadi saya ulangi ya. Jadi Antam ini sebenarnya kan kalau kita berangkat dari sini ya, ini yang kita anggap sebagai titik terbawah, kemudian naik bikin higher high di garis kuning ini, kemudian bikin lower low, kemudian naik tembus di atas garis kuning. Nah, garis kuning ini merupakan titik untuk masuk. Kalau dia berada di atas garis kuning boleh masuk. Sedangkan posisi Antam kemarin kan di 2020 ya di screening ya. Jadi dari sini kemarin tutup kan 1965. 1965 ke 2020 itu tidak sebanding dengan turunnya paling tidak ke garis kuning atau garis hijau. Sudah tidak sebanding karena kenaikannya kecil, sedangkan resikonya rewardnya kecil, resikonya tinggi. Demikian juga kalau nanti mungkin Mas Jo lebih ini lagi kalau mau bicara candlestick. Jadi kalau ada tanda silang seperti ini, itu biasa disebut doji. Doji itu merupakan salah satu tanda kembalikan. Nah, kemudian saya juga baru dapat ilmu lagi nih dari YouTube gitu kan. Ini ditarik di sini. Jadi yang tertinggi kan di sini. Candle ini tertinggi, yang closing-nya tertinggi. Jadi ini closing-nya tertinggi kan. Ini closing-nya tertinggi. Kita tarik dari ekor higher-nya, ekor tertinggi, kita tarik 26 hari ke depan. Kita hubungkan dengan ini span A namanya, dengan batas atas awan. Kemudian kita buat juga di sini 26 hari. Kita seperti ini. Nah, dengan garis seperti ini, saya merasa cukup efektif. Jadi selama pergerakan harga ini tidak bisa menembus garis ini, yang lancip ini, dua garis ini, itu biasanya akan turun. Tapi kalau dia bisa menembus naik, itu akan naik. Jadi untuk Antam mungkin kalau dari sampai dengan saat ini paling tidak berat ya, kecuali nanti memang ada keperluan untuk membuat laporan akhir tahun menjadi bagus bagi mungkin Dapen atau institusi yang memiliki Antam dalam jumlah banyak dan mereka ada keperluan untuk membuat laporan keuangan akhir tahun bagus, mungkin masih bisa ditarik. Tapi kalau melihat dari ini, selama harga masih di bawah garis ini, ya kecenderungannya masih akan turun karena ini kenaikannya juga sudah cukup tinggi. Mungkin demikian, Bu Lis. Ya Mas, siap Mas. Terima kasih Mas. Monggo yang lain silahkan. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Bambang, Pak. Ya. Mohon dijelaskan maksud dari data screening Pak Cahyo. Itu kan ada kode-kode panah ke samping, ke atas, ke bawah. Yang mungkin yang tabel Ichimoku itu, Pak ya? Ya. Jadi ini kan ada 3, Pak. Ya kan? 3. Ini arah yang panah pertama, Pak. Yang garis kelihatan ya, Pak, yang saya tunjuk, Pak Bambang? Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, ini merupakan panah pertama.
Jadi indikator ini panah pertama. Ini merupakan indikator jangka pendek. Kalau di Ichimoku disebut tenkan ya. Ini tenkannya naik. Jadi yang panah pertama itu menunjukkan indikator ini Pak, tenkan Pak. Nah ini yang kedua. Yang panah kedua ini kijun Pak. Ini merupakan indikator jangka menengah. Dan yang ketiga adalah yang di sini. Yang ini tidak saya lihat karena yang span A ini batas atas ini merupakan nilai tengah dari tenkan dan kijun. Jadi kalau lihat kan di sini kan kelihatan tengah-tengah, cuman ditarik dari sini ke depan 26 hari. Jadi saya lihat pakai satu tenkan, kijun dan span B yang di sini Pak. Jadi ketika logikanya ketika panahnya naik semua, itu trennya masih cukup kuat gitu. Tapi juga harus lihat secara keseluruhan ya, lihat secara keseluruhan, bukan cuman itu aja gitu. Seperti ini jarak antara harga dengan tenkan, harga dengan kijun. Kalau jaraknya terlalu jauh juga artinya kemungkinan sudah mulai kecapean ya, sudah harus berhati-hatilah kalau jaraknya ini terlalu jauh juga. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, selanjutnya terima kasih Pak Bambang atas pertanyaannya dan Pak Cahyo atas jawabannya. Selanjutnya Pak Punai ini Pak, mohon Pak Cahyo bisa diterangkan maksud dari screening with cloud bagian signal and return Pak. Sebentar. Yang mana Mas? Yang dari Pak Punai ini Pak, bisa diterangkan maksud dari screening with cloud bagian signal and return dan return. Bagian sinyal dan return. Jadi gini Pak. Ini mulai Kumu break kan di situ Pak. Kumu break kan di sini ya. Ini harga mulai keluar dari Kumu. Ya kan? Nah, sekarang harga kan di sini Pak. Taruhlah di sinilah. Jadi saya menghitung dari sini ke sini harganya berapa gitu loh. Gitu. Karena kalau kita pakai Ichimoku sebenarnya intinya kan ya ini ngitungnya mulai dari keluar Kumu sampai saat ini berapa. Jadi intinya kan Kumu ini bekerja apa tidak sih gitu kan. Ketika ini trending begitu keluar Kumu itu sebenarnya kan kita tidak perlu trading harian kan. Kita ikuti aja sampai kemudian muncul pembalikan tadi, tanda-tanda pembalikan. Nah, jadi saya menghitung mulai dari sini Pak keluar. Ini kan Antam mulai keluar itu tanggal 14 Oktober sampai sekarang itu returnnya berapa Pak? Kira-kira begitu Pak Punai, bisa menjawab Pak Punai. Oke Mas, terima kasih. Itu yang sama seperti Pak Bambang tadi kayaknya yang signalnya itu yang ada garis panah datar sama panah ke atas tadi itu loh. Yang di screeningnya Pak Cahyo tadi. Oke. Oh yang di signal ya? Ya betul. Itu kan ada garis panah ke kanan terus ke atas kan kayaknya sama yang seperti diterangkan punya Pak Bambang tadi. Ya, dan itu ada kalau misalnya ada lingkarannya Pak. Lingkarannya itu berarti harga masih di atas tenkan dan kijun. Kalau strip itu artinya harga di antara tenkan dan kijun. Kalau lingkaran hitam itu sudah di bawah. Jadi kalau sudah di bawah, sudah muncul lingkaran hitam itu hati-hati. Atau di setelah lingkaran tuh kadang ada titik ya Pak ya. Iya. Nah kalau titik itu artinya seperti ini Pak. Dia sudah membuat doji atau ya semacam doji lah gitu. Nah doji ini tanda-tanda pembalikan. Jadi kalau panah 3 lingkaran terus ada titiknya itu mulai hati-hati karena di situ ada tanda candle pembalikan Pak. Oke. Monggo silakan yang lain. Ya, terima kasih Pak Punai dan Pak Cahyo. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Kori Pak. Bagaimana
dengan saham Java resistennya, Pak, seperti itu. JPFA. Java kalau kita lihat dari sini ya Bu ya. Kita naik, wah ini udah kita tinggalkan lah. Kita naik kan di sini ada higher, kemudian turun kan di sini ya. Turun di sini, kemudian berarti kan ini higher-nya di sini, kemudian turun. Jadi kalau trading itu ketika ini kan sebelumnya jadi resisten ya. Jadi setelah resisten memang sebaiknya ditunggu dulu. Karena biasanya ya tidak ini kadang lanjut juga banyak sih. Biasanya mereka harga itu akan menguji support baru, resisten lama atau support baru. Jadi ketika sudah diuji kemudian naik melebihi highest yang di sini, yang ini highest, itu baru masuk di sini setelah melebihi ini. Jadi baru jalan. Nah, kalau untuk saat ini resistennya ada di 1685. Ya di sini Bu resistennya. Ini yang tertinggi di sini ya. Yang tertinggi di sini. Jadi kalau sekarang masuk di sini posisinya hampir 50-50 ya Bu. Kemungkinan naik ini lebih kecil daripada kemungkinan turun. Jadi masih 50-50. Gitu. Nah, kalau kita lihat dengan metode yang baru saya pelajari di sini, lima 21. Nah, di sini nah, di sini juga masih setelah dia bikin higher high, turun, mau bikin higher high, tapi gagal nembus ini. Jadi juga mulai hati-hati pembalikan Bu, karena kalau ini tidak bisa tembus 2 garis lancip ini, kemungkinan akan koreksi. Tapi memang dalam kondisi sekarang ini, terutama di akhir tahun ini, segalanya bisa terjadi sih, nggak menutup kemungkinan naik ada. Cuman kalau dalam kondisi normal, ini di sini bisa kelihatan kan, ini higher high, kemudian higher low, lower high, ini lower low, lower high, kemudian ini dari sini sudah kelihatan ini tanda-tanda pembalikan. Jadi hati-hati apalagi ini juga di bawah garis ini. Mungkin itu Bu. Makasih Pak Cahyo. Ya, terima kasih Bu Kori dan Pak Cahyo. Selanjutnya ada pertanyaan dari ini Pak Eko Stijono mengenai penjelasan untuk saham Telkom dari sisi teknikalnya Pak. Telkom. Ya, Telkom baru saya lihat nih ya. Jadi di sini juga kelihatan sih, mungkin cara gambarnya nari-nari garisnya sama kan. Ini bawah, ini taruh di sini, ini higher high, higher low, kemudian tembus garis kuning kan bisa beli, tapi di sini ternyata nggak cukup kuat ya. Dan ini sudah di bawah garis kuning lagi, apalagi ini turun ya. Harusnya ini kemungkinan masih akan koreksi besok kemungkinan ya. Tapi ya nggak tahu, pasar bisa aja terjadi seperti yang tidak kita kehendaki, itu bisa terjadi. Tapi kalau lihat di sini kan dia sudah bikin lower low lagi ya, walaupun belum terbentuk ini lower low-nya sampai berapa, tapi ini paling tidak kalau seperti ini arahnya terdekat ya di garis hijau ini. Gitu. Jadi seperti itu. Nah,
untuk saham-saham yang berkapitalisasi besar seperti ini, itu sebenarnya kalau dari pengalaman saya jangan terlalu mengharap ini akan window dressing, gitu. Karena ini saham ini banyak sekali pemegang sahamnya, gitu. Jadi kalau even saya berkepentingan terhadap laporan kinerja saya tidak akan melakukan sesuatu untuk membuat harga ini naik, gitu. Karena pasti yang saya punya, portofolio yang saya punya, dengan effort yang harus saya keluarkan akan lebih besar effortnya. Jadi kalau saham-saham besar seperti ini, ya kalau akhir tahun naik, biasanya bukan karena di maintain, tapi memang ekspektasi dari investor yang menganggap bahwa ini akan ditarik sehingga mereka berebut beli. Konsekuensinya kalau mereka berebut beli, harga akan naik dengan sendirinya, sebenarnya seperti itu. Bukan saham-saham yang besar seperti ini, saya dengan jarang mendengar ini di ikut window dressing atau apa, enggak sih, bukan itu, tapi lebih ke ekspektasi dari investor, sebenarnya seperti itu. Monggo yang lain. Ya, baik Bapak Ibu, karena waktunya ini sudah melampaui ya, karena waktunya kita mulai dari jam berapa tadi Pak? Sekitar 15.40, harusnya kita selesai jam 16.40 ya Pak. Namun kami beri kesempatan untuk satu pertanyaan lagi, silakan jika Bapak Ibu ingin bertanya, bisa open mic, langsung dihidupkan mic-nya, atau lewat chat. Selanjutnya untuk rekaman ini akan kami sampaikan besok sore ya, paling lambat jam 3 sore, kita sudah ada di, link-nya sudah ada di grup Investa Premium seperti itu. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya. Tanya Pak Cahyo. Monggo Pak. Itu grafik Bapak ini apa ada di aplikasi Smart ya? Kalau saya enggak Pak, ini web basis Pak. Jadi ini yang free ya, tidak berbayar. Jadi terlambat 15 menit Pak grafiknya. Tapi bergerak, tidak seperti yang di Chat Nexus yang itu end of day. Kalau ini bergerak Pak. Jadi lebih enak, dan di sini kita juga dibantu sih, dibantu gitu. Dan mungkin untuk latihan di sini, nah misalnya Bapak menggunakan yang misalnya seperti ini Pak. Jadi kalau seperti ini kita mau latihan, kita bisa menggunakan seperti ini. Saya kebalik ini, harusnya USD Japan Yen. Misalnya seperti ini. Nah, ini enak Pak. Ini bisa 1 menitan, bisa detik juga bisa. Jadi kita misalnya 5 detikan gitu. Sekarang nggak bisa detik, menitan. Oke, 1 menitan nggak apa-apa. Ini juga enak untuk latihan, karena pergerakan kalau latihan pakai harian kan kelamaan Pak. Gitu. Tapi kalau latihan pakai menitan seperti ini, kita nanti bisa enak menebak pergerakannya itu seperti apa, itu bisa lebih enak. Ini untuk latihan saya pikir cukup enak. Jadi nanti Bapak bisa, kalau latihan, sekedar latihan kan menggunakan apapun bisa. Ini forex juga bisa digunakan di sini. Itu kan bisa, kalau polanya seperti ini, itu akan naik atau turun. Nah, itu enak Pak untuk latihan seperti ini ya. Gitu. Kalau cuman kita lihat bursa Indonesia saja kan waktunya terbatas ya. Kalau di sini 24 jam, jadi misalnya Bapak ada waktu luang malam-malam ingin belajar cat gitu. Dari sini aja kita latihan. Kira-kira kalau kayak gini nih nanti
bentuknya berapa, Bapak pasang target misalnya taruhlah di sini ini sebagai support, di sini sebagai resisten, gitu kan. Nah, kalau di sini kita berani beli apa enggak, kita catat aja seperti itu. Jadi ini nanti bisa misalnya sebenarnya kalau saya sekarang saya itu misalnya di chat saya saja. Misalnya yang saya punya apa ya? CSRA lah. Ini saya jadi buka portofolio. Ini di sini saya catat, Pak. Nah, jadi saya tandain seperti ini. Yang ini kok iso tracking? Saya tandain seperti ini. Kenapa ini saya beri tanda seperti ini, Pak? Saya bisa tahu kesalahan saya itu karena technical atau karena emosi. Gitu. Saya ada salah juga ada nih, saya lihatin. Nah, ini saya emosi. Ini kesalahan saya bukan kesalahan technical, Pak. Di sini saya kelihatan kan di sini yang bundar-bundar ini saya masuk. Ini technical, ini saya salah, ini harusnya nggak boleh masuk, tapi saya masuk. Akhirnya saya cut loss yang dimerahin. Ini bukan technical, bukan kesalahan teori, bukan kesalahan apa, tapi kesalahan karena faktor psikis ya, faktor emosi. Gitu. Jadi sebaiknya dicatat gitu. Jadi proses pembelajaran kita itu lebih enak gitu. Jadi bukan apa ya, kalau kita tidak ada catatan tuh kita nggak tahu kesalahan kita karena apa. Apakah teori yang kita gunakan, apakah kita salah mengaplikasikan, atau karena emosi kita gitu. Gitu. Jadi ini harus kita catat-catat seperti ini, Pak. Gitu. Itu tadi pakai chart Nexus atau apa ya, Mas? Ini pakai Trading View, Pak. Oh, Trading View ya? Iya, Trading View. Oke, terima kasih, jadi, Mas. kita bisa belajar dengan catatan ini, dan enaknya itu apa? Ini nggak hilang, Pak. Gitu. Asal kita udah login di sini, ini kesimpan. Jadi kita tetap lihat itu bisa. Oh, ya ini nggak boleh lagi kita ngejar. Kalau Pak Hari bilang ngejar layang-layang tuh udah tinggi tuh. Nah, itu kan. Tuh, kemarin juga ada yang nanya lagi apa ya, BBKP sudah seperti ini masih bisa dikejar enggak? Nah, udah seperti ini ya, ini resikonya kalau sampai garis kuning kan sudah jauh sekali resikonya. Itu sebaiknya ya enggak dikejar, gitu kan. Nah, ini kan garis ini juga bekerja nih, begitu ini tembus dia jalan. Gitu. Jadi dengan menggunakan chart ini, kembali ke topik mungkin sebagai closing statement ini, kita harapkan dengan sekilas saja, karena kan kita tradingnya jangka pendek ya Pak ya, bukan jangka panjang Bapak Ibu. Jadi dengan sekilas kita bisa mengetahui, oh BBKP saat ini secara risk and reward itu sudah tidak worth it untuk dikejar. Gitu. Jadi boleh dikejar nanti setelah koreksi, kemudian jadi dia akan turun, kemudian naik nembus di atas ini, jadi di atas ini ya, di atas 620, jadi dia turun dulu di atas 620, boleh naik, boleh beli lagi, karena di sini akan supportnya akan berpindah ke sini. Kalau supportnya berpindah ke sini, resikonya akan turun. Tetapi kalau masih seperti ini, ya jangan dikejar lagi. Jadi dengan sekilas itu kita bisa memutuskan apakah ini masih layak dikejar apa enggak. Misalnya kayak ISAR. Nah, kalau sudah seperti ini ya nggak usah dikejar resikonya ini. Ini garis-garisnya juga sudah saya bikin kan, makanya waktu itu ketika saya tembus di sini saya posting arah berapa kali kan. Jadi mungkin itu closing dari saya, bahwa dengan chart ini kita dapat menganalisa lebih mudah, insya Allah lebih mudah, lebih cepat,
sehingga kita harapkan hasil investasi kita bisa optimum. Demikian Mas Aldi, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Cahyo. Bagi Bapak Ibu, untuk ulasan mentor kita akhiri untuk sampai saat ini, sampai di sini. Untuk rekamannya kita akan nanti akan kami proses sepatnya paling enggak maksimal di hari Rabu besok jam 3 sore seperti itu. Selanjutnya jika ada pertanyaan lagi mungkin bisa disampaikan di ini ya Pak. Apa namanya? Di grup premium aja ya Pak ya. Pak Cahyo ya. Mau silakan. Oke. Silakan bisa di situ. Terus untuk yang trading view mungkin kapan-kapan Pak Cahyo bisa mengulas ya Pak caranya menggunakan itu trading view dan sebagainya ya Pak ya. Yuk, siap. Ya, biar lebih mudah dan itu kalau trading view cukup butuh koneksi internet dan tidak perlu download ya Pak ya. Ada kalau di HP ya tentu download Mas. Oh enggak, kalau misalnya di komputer atau di laptop komputer perlu ya, pakai WebEx. Oke, enggak. Ya baik, seperti itu Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di forum ini, forum ulasan mentor untuk yang Desember. Kita bertemu lagi untuk besok di minggu terakhir, kiranya tanggal 30 Desember. Nanti ada seluruh mentor di situ. Kami usahakan seluruh mentor di situ dan juga pengumuman untuk pemenang tebakan IHSG untuk closing di tanggal 30 Desember besok. Dari kami seperti itu. Terima kasih Pak Cahyo, terima kasih Pak Cahyo. Terima kasih Mas Cahyo, Pak Ari, Mas Aldi. Kurang lebih mohon Terima maaf. kasih Pak Cahyo, Pak Ari, Mas Mas Aldi, Pak Hari. Iya, sama-sama Bu. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.